Halo, jumpa lagi bersama saya Ahmad Rashidul Amin dalam Jadul Learning. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan pajak dan manajemen pajak terkait dengan transfer pricing. Apa itu transfer pricing, kemudian isu-isu apa yang cukup relevan berkaitan dengan praktik transfer pricing, baik itu dalam konteks transaksi domestik maupun internasional, dan apa langkah-langkah manajemen dan perencanaan pajak yang dapat dilakukan terkait dengan transfer pricing. Yuk langsung saja kita bahas mengenai manajemen perpajakan terkait dengan transfer pricing. Pada bagian sebelumnya, kita sudah menjelaskan atau diskusi gitu ya, mengenai beberapa konsep yang cukup krusial terkait dengan praktik transfer pricing, khususnya yang berkaitan dengan isu perpajakan dan transfer pricing. Jadi kita review sejenak terkait dengan pembahasan yang sebelumnya, bahwasannya ketika ada wajib pajak jadi yang melakukan transaksi gitu ya, dan transaksi itu menghasilkan laba gitu, atau mempengaruhi laba atau penghasilan kena pajak gitu. Kemudian ternyata transaksinya itu terjadi antara si wajib pajak dengan wajib pajak lain yang ternyata memiliki hubungan istimewa gitu. Apa itu hubungan istimewa? Silakan dicek lagi di video berikutnya, sebelumnya, sorry. Nah, karena adanya transaksi antara wajib pajak satu dengan wajib pajak yang lainnya dengan hubungan istimewa, ternyata transaksi tersebut memiliki karakteristik-karakteristik khusus yang menyimpang dari apa yang disebut dengan prinsip kelaziman dan kewajaran usaha, atau praktik usaha atau praktik transaksi yang sewajarnya terjadi apabila transaksi tersebut dilakukan oleh dua pihak yang independen tanpa ada pengendalian atau hubungan istimewa. Seperti itu ya. Nah, apabila terjadi transaksi dengan karakteristik seperti itu gitu ya, maka Dirjen Pajak atau Fiskus atau otoritas pajak itu memiliki kewenangan untuk melakukan adjustment atau penyesuaian terhadap laba yang dilaporkan oleh si wajib pajak tadi, khususnya yang berkaitan dengan transaksi yang tidak tidak sesuai atau tidak bersesuaian dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha tadi. Nah, bagaimana cara melakukan penyesuaian yang sesuai dengan prinsip arm's length principle atau prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, dan khususnya diterapkan dalam konteks hubungan transaksi yang berkaitan dengan hubungan istimewa gitu ya. Nah, yang perlu dilakukan adalah yang pertama kita harus melakukan analisis fungsional dulu, kemudian analisis komparabilitas atau analisis kesebandingan, kemudian menentukan metode TIPI yang tepat dan ukuran keuangan yang akan dibandingkan, kemudian menentukan pembandingnya yang mana yang tepat dan memenuhi analisis kesebandingan dan analisis fungsional gitu ya. Baru kita menerapkan metode penentuan harga transfer atau menerapkan TIPI method-nya yang tepat seperti apa. Jadi kita memang akan membahas mengenai TIPI method yang memang menjadi inti dari proses analisis TIPI gitu ya, atau penentuan harga transfer. Tapi jangan lupa teknik-teknik atau metode-metode ini, penerapan dari metode ini sebenarnya sangat bergantung pada analisis-analisis yang dilakukan sebelumnya, yakni analisis fungsional dan analisis komparabilitas. Jadi kita harus dalam praktik kita harus memahami dulu nih analisis fungsionalnya seperti apa dan analisis komparabilitasnya seperti apa. Setelah kita tahu metode TIPI yang tepat seperti apa, kemudian kita menemukan pembanding yang tepat seperti apa, baru kita menerapkan metode penentuan harga transfernya. Nah, kemudian metode penentuan harga transfer apa yang bisa kita terapkan gitu ya menurut peraturan. Ada metode transaksi tradisional, metode TIPI transaksi tradisional yang terdiri dari comparable and control price, kemudian resale price, dan cost plus. Nah, pada video ini saya akan membahas mengenai
TP methods yang transaksi tradisional atau metode yang transaksi tradisional ini ya. Itu yang transactional profit yang terdiri dari transactional net margin method atau TNMM dan transactional profit split method atau PSM, itu akan saya bahas dalam video terpisah. Nah, ini akan bisa kita terapkan apabila kita, seperti yang saya bilang tadi, kita sudah clear lah dengan analisis fungsionalnya, analisis komparabilitasnya, kemudian penentuan TP method yang paling tepat seperti apa, dan menentukan pembanding yang tepat itu yang mana. Seperti itu ya. Kita mulai dari yang pertama dulu, yakni comparable uncontrolled price method atau metode harga sebanding yang tidak terkendali atau tidak dalam pengendalian. Nah, kita mulai dulu dengan deskripsi secara umum traditional transaction TP method. Yang pertama adalah comparable uncontrolled price. Nah, comparable uncontrolled price ini adalah metode TP yang membandingkan antara harga yang terjadi dalam suatu transaksi dalam hubungan istimewa dengan harga yang terjadi antara harga yang terjadi apabila transaksi itu tidak dilakukan dalam hubungan istimewa atau dilakukan dalam suatu transaksi yang wajar dan lazim, seperti itu ya. Khususnya harga yang akan terjadi apabila si pihak yang sedang kita bandingkan itu atau pihak yang kita bandingkan itu ya, atau compared party itu bertransaksi dengan pihak independen. Jadi kita melihat dulu nih transaksi internalnya seperti apa. Atau kalau informasi itu tidak tersedia, kita juga bisa melihat atau membandingkan harga antara pihak yang memiliki hubungan istimewa itu atau pihak yang berafiliasi itu dengan harga yang terjadi antara pihak apa istilahnya eksternal atau pihak independen dengan lawan transaksinya. Atau apabila transaksi informasi itu masih tidak ditemukan gitu ya, dan tidak ada yang comparable, maka kita juga bisa membandingkan harga yang terjadi dalam suatu transaksi dalam hubungan istimewa dengan harga yang terjadi dalam suatu transaksi antara pihak yang independen atau pihak yang tidak dalam hubungan istimewa. Jadi secara umum, CUP atau Comparable Uncontrolled Price ini membandingkan antara harga barang atau jasa yang dipertukarkan antara associated enterprise atau entitas dengan hubungan istimewa gitu ya, dengan harga barang atau jasa yang dipertukarkan dalam transaksi nirkendali atau independen yang sebanding. Nah, CUP ini dianggap sebagai metode paling langsung dan andal gini ya, metode paling langsung karena ya straightforward, kita langsung melihat ke harganya sebagai ukuran keuangannya gitu, atau ukuran ekonomik yang kita bandingkan. Kita tidak menggunakan apa istilahnya itu markup atau menggunakan margin yang membutuhkan analisis yang lebih mendalam seperti itu ya. Jadi langsung atau straightforward, dan andal ini maksudnya bisa dibandingkan secara langsung karena informasi mengenai harga ini merupakan informasi yang cukup ini ya, aksesibel dan bisa dipercaya gitu ya, dibandingkan dengan yang lain, karena yang lain menggunakan perhitungan-perhitungan yang lebih rumit. Nah, transaksi nirkendali atau independen yang sebanding itu harus terpenuhi gitu ya, dan syarat-syarat yang harus terpenuhi, syarat-syarat yang lainnya harus terpenuhi agar metode CUP ini bisa diterapkan adalah yang pertama, perbedaan antara transaksi yang dibandingkan ini tidak mempengaruhi secara signifikan harga pasar terbuka gitu ya. Jadi apabila masih ada perbedaan antara transaksi antara pihak dalam hubungan istimewa dengan pihak independen, maka perbedaan tersebut tidak mempengaruhi harga pasar yang terbuka secara signifikan atau secara material. Atau jika perbedaan itu ada gitu ya, perbedaan karakteristik transaksi itu ada, atau dari analisis kesebandingan masih terdapat beberapa perbedaan-perbedaan yang cukup signifikan gitu ya, pengaruh
tersebut bisa dieliminasi atau dinetralisasi gitu ya, menggunakan penyesuaian-penyesuaian yang cukup akurat. Tapi ketika kita melakukan penyesuaian-penyesuaian tersebut, sebenarnya kita juga mengurangi keadalan dari metode CAP atau comparable output price. Ini kita menggunakan contoh gitu ya, misalnya AE1 Ltd menggunakan limited menggunakan menjual biji kopi Arabica dengan volume 2000 ton ke PT AE2 dengan harga $5 per kilogram. AE1 Limited juga menjual biji kopi Arabica dengan volume 2000 ton ke X, perusahaan independen dengan harga $3 per kilogram. Nah, dengan asumsi bahwa semua faktor keserbandingan sama antara transaksi AE1 dengan AE2 dengan transaksi AE1 dan X, berarti transaksi dalam hubungan istimewa dengan transaksi independennya itu sebanding gitu ya, tidak ada perbedaan signifikan, maka harga antara AE1 ke AE2 adalah harga yang tidak sesuai dengan LP. Ya, karena harga dalam hubungan istimewanya $5 per kilo, sedangkan dengan pihak independen cuma $3 per kilo. Kok bisa seperti itu gitu ya. Harga yang sesuai dengan LP adalah harga AE1 kepada X, yakni $3 per kilogram. Nah, penyesuaian tipinya seperti apa? Nah, kita lihat harga menurut transaksi dalam pengendalian atau transaksi kendalian atau control transaction-nya adalah sebesar $5 per kilogram, sedangkan harga menurut transaksi non kendalian sebanding, yakni harga antara AE1 dengan X sebesar $3. Selisihnya ternyata adalah $2. Selisih harganya adalah $2. Dari situ kita lakukan penyesuaian harga transfer sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atau LP sebesar $2 per kilogram. Kita kalikan dengan volumenya yaitu 2000 ton alias 2 juta kilogram, maka penyesuaian fiskal positif karena harga transfer adalah $4 juta. Nah, ini asumsinya adalah ada informasi yang informasi transaksi sebanding, khususnya informasi transaksi internal antara AE1 dengan X. Jadi ya, karena ada informasi AE1 yaitu pihak yang bertransaksi dengan AE2 gitu ya, dengan pihak independen gitu ya, maka kita menggunakan pembanding internalnya itu saja gitu. Itu lebih reliable dibandingkan yang lain. Nah, ternyata berdasarkan informasi ini ada penyesuaian fiskal positif karena harga transfer sebesar $4 juta Amerika Serikat. Contoh yang kedua, nah ini mungkin lebih kompleks ya. AE1 Limited menjual kopi Arabica dengan volume 2000 ton ke PT AE2 dengan harga $5 per kilogram. Selain itu, AE1 Limited menjual biji kopi Arabica dengan volume 1000 ton ke X1, 800 ton ke X2, dan 1200 ton ke X3 dengan harga $3 per kilogram. X1, X2, dan X3 juga mengimpor biji kopi Arabica. Jadi selain transaksi antara AE1 Limited dengan pihak independen gitu ya, ada juga informasi mengenai transaksi antara pihak independen dengan pihak independen. Nah, sesuai dengan yang ada di tabel ini, gitu ya. Silahkan dicek sendiri. Kemudian ada informasi lain, norma terms of trade transaksi perdagangan biji kopi Arabica adalah free on board shipping point dengan biaya asuransi dan freight umumnya mencapai 2% dari nilai transaksi. Nah, khusus untuk transaksi antara AE1 dan AE2, biaya asuransi dan freight ini ditanggung sepenuhnya oleh AE0. AE0 ini adalah induk dari AE1 dan AE2 gitu ya. Penjual biasanya mengenakan diskon khusus besar 2% untuk penjualan lebih besar dari 1.500 ton dan 3% untuk penjualan lebih besar dari 2.600 ton. Nah, dengan asumsi bahwa semua faktor keserbandingan sama antara transaksi AE1, AE2 dengan transaksi pembanding, baik itu transaksi internal maupun transaksi eksternal, kecuali masalah volume dan diskon, maka harga antara AE1 ke AE2 adalah harga yang tidak sesuai dengan ALP. Harga yang sesuai dengan ALP ditentukan, nah ini ada 4 step yang harus dilakukan. Yang pertama, melakukan seleksi keserbandingan lebih lanjut. Mana nih pembanding yang bisa digunakan sebagai pembanding, atau kandidat pembanding mana sih yang bisa digunakan sebagai pembanding. Kemudian yang kedua, melakukan penyesuaian atas data pembanding. Yang ketiga, melakukan menentukan arm's length price-nya, range-nya, yakni kuartil 1 sampai dengan kuartil 3, dan menentukan penyesuaian TP yang diperlukan. Nah,
Nanti kita akan menghitung kuartil 1 sampai kuartil 3-nya. Nanti kalau harga transfer antara pihak dalam hubungan istimewa itu tidak masuk dalam arm's length range, kita melakukan TP adjustment berdasarkan median atau kuartil keduanya gitu ya. Jadi kita mengadjust harga transfer itu naik atau turun sampai ke tingkat median dari arm's length range. Nah, step-stepnya kita mulai dari yang pertama dulu, melakukan seleksi keserbandingan lebih lanjut. Dari contoh 2, diketahui bahwa 2 kondisi terkait transaksi mempunyai harga pasar, yakni yang pertama terms of trade. Nah, karena terms of trade transaksi pembanding cenderung sama, maka seleksi keserbandingan lanjutan terkait kondisi tersebut tidak dilakukan gitu ya. Nah, terms of trade akan dipertimbangkan dalam penyusunan data pembanding. Kemudian yang kedua, B ini ya, diskon terkait dengan volume penjualan. Nah, ini diskonnya cukup signifikan atau menyebabkan perbedaan yang cukup signifikan. Volume penjualan AE1 ke AE2 sebanding dengan transaksi independen dengan volume 1.500 sampai 2.600, sehingga sewajarnya diberikan diskon sebesar 2%, sehingga pembanding yang dapat digunakan adalah ya yang sesuai dengan volume ini tadi gitu. Yakni antara Y1 ke X1, Y2 ke X1, Y1 ke X2, dan Y2 ke X2. Pembanding yang lain ini tidak bisa digunakan karena volumenya di bawah atau di atas dari volume yang terjadi antara AE1 dan AE2. Termasuk pembanding internal. Pembanding internal pun, kalau kita lihat kembali ya, pembanding internalnya berapa sih? Kalau pembanding internal, ini kan antara AE1 dengan pihak lain ya. Kita lihat volumenya antara AE1 dengan pihak independen berapa. AE1 menjual biji kopi Arabica dengan volume 1.000 ton. 1.000 ton saja, padahal dari AE1 ke AE2 adalah 2.000 ton. Nah, 1.000 ton ini biasanya tidak mendapatkan diskon, karena dia di bawah 1.500 ton gitu ya. Sedangkan antara AE1 ke AE2 ini volumenya 2.000 ton. Seharusnya dia dikenakan diskon sebesar 2% karena melebihi 1.500 ton, tapi masih di bawah 2.600 ton. Nah, seharusnya pembanding internal yakni antara AE1 Limited dengan X1 maupun X2 atau X3 ini tidak ada yang bisa kita gunakan karena secara volume saja sudah berbeda dan dampaknya ke diskon saja sudah berbeda. Kembali ke penjelasannya tadi. Nah, ini berarti data pembanding yang bisa kita gunakan adalah Y1 ke X1, Y2 X1, Y1 X2, dan Y2 ke X2. Lanjut. Nah, setelah kita lakukan seleksi keserbandingan lebih lanjut, kita sudah seleksi ini ya, pembanding yang bisa kita gunakan yang mana. Kemudian kita melakukan penyesuaian atas data pembanding. Ini berkaitan dengan terms of trade-nya tadi. Nah, tadi kan ada faktor khusus yang terjadi antara AE1 dan AE2 di mana biaya transportasi dan asuransi itu ditanggung oleh AE0. Nah, karena ada perbedaan ini, maka seharusnya dilakukan suatu penyesuaian atas data pembanding. Bagaimana penyesuaiannya bisa dilakukan? Nah, harga transaksi pembanding belum merefleksikan biaya asuransi dan biaya freight gitu ya, karena FOB shipping point seperti itu. Keduanya harus dibayarkan agar biji kopi sampai ke pembeli. Pada transaksi AE1 dan AE2 harga transaksi sebesar $5 adalah harga yang dibayarkan agar biji kopi sampai ke AE2 dan biaya asuransi dan freight secara tersirat tercakup pada harga tersebut. Jadi $5 itu sudah include biaya asuransi dan freight karena sudah ditanggung oleh AE0 PLC. Maka dari itu harga pembanding harus disesuaikan dengan biaya asuransi dan freight agar menjadi sebanding. Nah, bagaimana penyesuaian yang bisa kita lakukan? Nah, dari Y1 ke X1 ini kita perhitungkan kembali ya, asuransi dan freight-nya berapa, kita tambahkan menjadi ternyata setelah disesuaikan itu menjadi 2,55 dan seterusnya. Jadi intinya adalah karena transaksi antara pihak dengan hubungan istimewa itu biaya sebesar $5 tadi itu ya, atau transfer price-nya itu sudah include, meskipun secara implisit gitu ya, sudah include biaya asuransi dan biaya pengangkutan,
namun biaya untuk data-data pembandingnya itu angka harganya itu belum termasuk biaya asuransi dan biaya pengangkutan, maka angka harga pembandingnya itu harus ditambahkan dengan biaya asuransi dan biaya pengangkutan terlebih dahulu, seperti itu. Dan hasilnya adalah menjadi seperti ini ya. Tadinya 2,5 menjadi 2,55, 2,2 menjadi 2,24, 2,0 menjadi 2,04 dan 1,8 menjadi 1,84. Nah, setelah dilakukan seleksi dan penyesuaian, kita melakukan penentuan arm's length range atau rentang kewajaran. Jadi kita tidak bisa menentukan harga yang wajar itu dalam satu angka gitu ya, tapi kita hanya bisa menentukan harga yang wajar itu berada di rentang ini dan rentang ini gitu. Nah, ketika suatu transaksi dengan hubungan istimewa, dalam suatu hubungan istimewa itu masuk dalam arm's length range itu, maka harga antara pihak yang bertransaksi itu yang memiliki hubungan istimewa itu dianggap masih memenuhi arm's length principle. Namun apabila harganya itu di luar dari arm's length range, ya, maka harga transfer antara pihak dengan hubungan istimewa itu dianggap tidak memenuhi arm's length principle, sehingga harus dilakukan adjustment. Adjustmentnya itu terhadap apa? Kita menggunakan angka kuartil 2 atau angka mediannya, seperti itu ya. Nah, kita hitung kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Kuartil 1 dan kuartil 3 ini menjadi rentang minimal dan maksimal agar harga transfer itu bisa dianggap masuk dalam arm's length range. Kalau harga itu di bawah kuartil 1 atau di atas kuartil 3 berarti dia berada di luar arm's length range. Kemudian kuartil 2 seperti yang saya sebutkan tadi, ini adalah angka acuan untuk melakukan TP adjustment. Nah, berdasarkan data kuartil ini ya, ternyata rentang kewajarannya adalah 1,99 sampai 2,32. Sedangkan harga antara AE1 dengan AE2 tadi adalah sebesar berapa? Saya agak lupa tadi, berapa dolar? 5 dolar kalau tidak salah ya. Saya cek lagi, saya agak lupa. Ya, 5 dolar per kilo. Nah, ini kan berarti harga transfer antara AE1 dengan AE2 tidak masuk dalam range ini. Dan memang cukup jauh. Kalau tidak masuk dalam range ini, maka harga transfernya itu harus diturunkan, gitu ya, agar menjadi sama dengan kuartil 2-nya. Nah, step yang keempat, ketika kita sudah menentukan apakah harga transfernya itu sesuai dengan rentang kewajaran, maka kita melakukan penyesuaian TP kalau memang tidak wajar. Gitu. Berapa penyesuaian yang bisa kita lakukan atau diperlukan gitu ya. Kita tinggal mengurangkan harga transfernya dengan angka di kuartil 2-nya, yaitu 5 dolar dikurangi dengan 2,14 dolar. Angka kuartil 2-nya bisa ditemukan di tabel ini ya. Tabel ini 2,14 diambilnya dari sini gitu ya. Kita masukkan ke sini. Nah, ternyata penyesuaian harga transfernya adalah sebesar 2,86 dolar per kilogram. Nah, penyesuaian fiskal karena TP ini sebesar 2,86 kg ini dikalikan dengan volume sebesar 2 juta. Jadi penyesuaian fiskalnya adalah sebesar 5,72 juta US dollar. Metode CAP ini ada positif dan negatifnya ya, tapi secara umum positifnya adalah CAP method ini sangat straightforward atau sangat langsung gitu ya, jelas gitu ya, atau simple dan andal. Namun comparable uncontrolled price ini sangat metode CAP ini sangat sensitif terhadap perbedaan beberapa hal. Jadi kalau ada perbedaan sedikit saja, maka harga pembandingnya itu bisa menjadi tidak relevan. Jadi ini harus dipertimbangkan secara hati-hati seperti itu ya. Kemudian metode yang kedua adalah resale price method. Nah,
dibandingkan dengan cup method, resale price method ini yang dibandingkan bukan harganya, tetapi adalah marginnya atau gross marginnya. Jadi katakanlah entitas yang dibandingkan ini adalah AE2 gitu ya. Kemudian AE1 ini menjual ke AE2, kemudian AE2 ini menjual lagi ke Z, pihak yang independen. Nah, yang dibandingkan ini adalah margin yang didapatkan oleh AE2 dari penjualan ke Z yang diambil dari input dari AE1. Nah, ini dibandingkan dengan margin yang diperoleh oleh pihak independen apabila pihak independen itu membeli dari AE1 dan menjual ke pihak independen lainnya. Ya. Jadi kita bandingkan marginnya berapa. Atau apabila tidak ada informasi transaksi internal gitu ya, atau pembanding internal yang cukup memadai, kita juga bisa membandingkan antara margin yang diperoleh dari pihak pembanding itu dari yang diturunkan dari transaksi dengan hubungan istimewa dengan margin yang diperoleh oleh pihak independen apabila dia membeli dari pihak independen dan menjualnya ke pihak independen juga. Jadi kuncinya adalah kalau di cup method yang kita bandingkan adalah harga transaksi antara pihak dengan hubungan istimewa dengan pihak independen, gitu ya, atau harga perbandingan antara harga transaksi pihak dengan hubungan istimewa dengan salah satu pihak itu dengan hubungan istimewa. Sedangkan dalam resale price method yang kita bandingkan adalah margin antara antara suatu transaksi yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan margin yang terjadi apabila transaksi itu tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Dan yang menjadi ukuran ini adalah margin brutonya ya. Nah, harga wajar ini dihitung dengan cara mengurangkan harga jual kembali atau resale price barang atau jasa yang dibeli dari AE dengan margin bruto yang wajar. Gitu ya. Jadi resale price-nya dari AE2 ke Z ini dikurangkan dengan kan ini kan ada marginnya ya, dari AE2 ke Z ini kan ada marginnya. Nah, margin yang sewajarnya antara Z dengan AE2 ini adalah margin yang didapatkan dari pihak independen yang melakukan penjualan ke pihak independen yang lainnya, misalnya antara Y dengan Z seperti itu. Nah, contohnya kan ini. Harusnya apabila Y menjual ke Z itu dengan dengan margin 10%, AE2 juga harusnya menjual dengan margin 10% juga dong, seperti itu ya. Dan berdasarkan pengurangan harga jual kembali itu dengan margin bruto yang wajar itu, maka kita bisa menentukan bahwasanya harga ALT sama dengan harga jual kembali atau resale price dengan margin bruto yang wajar. Dan persen dari margin bruto adalah laba bruto transaksi dibagi dengan harga jual kembali dikalikan volume penjualan. Nah, lebih jelasnya kita menggunakan contoh saja. Ya. Nah, untuk contohnya nanti akan saya sebutkan lebih lanjut. Asumsi yang digunakan ketika kita menerapkan resale price method adalah kekuatan pasar cenderung mendorong tingkat margin kotor yang setara antar penjual. Gitu. Jadi pemain pasar itu memiliki kecenderungan bahwasanya margin kotor mereka itu atau margin brutonya itu setara antara satu yang lain. Kemudian syarat yang harus dipenuhi ketika kita mau menggunakan resale price method atau RSP itu adalah yang pertama, perbedaan antara transaksi yang dibandingkan tidak mempengaruhi RPM, pasar terbuka secara material. Namun apabila perbedaan seperti dalam konteksnya cup tadi itu ya, jika perbedaan kondisi ekonomi, kemudian kondisi kesebandingan yang saya sebutkan di video sebelumnya kita mempengaruhi resale price secara material, maka pengaruh tersebut syarat yang kedua adalah pengaruh tersebut dapat dieliminasi atau dinetralisir menggunakan penyesuaian yang cukup akurat. Jadi ada kemiripan nih dengan prinsip atau syarat penerapan cup method.
Jadi baik menggunakan cup method atau resale price method atau sebenarnya juga cost plus gitu ya. Syarat yang pertama adalah sebaiknya transaksi yang digunakan memang transaksi yang sebanding atau kesebandingannya setinggi mungkin. Kalau memang ada perbedaan dari transaksi yang dibandingkan itu, perbedaan itu seharusnya tidak berdampak signifikan. Namun apabila ada dampak signifikan dari perbedaan itu, sebaiknya ada cara untuk melakukan penyesuaian sehingga dampak material dari perbedaan itu dapat dinetralisasi. Misalnya dalam contoh cup method tadi, ketika ada perbedaan dari segi siapa penanggung dan berapa biaya asuransi pengangkutan yang ditanggung gitu ya. Nah itu selama bisa disesuaikan ya metode tersebut masih bisa digunakan. Nah meskipun syarat resale price dan cup method ini cukup mirip gitu ya, namun ada perbedaan yang mendasar bahwasanya resale price ini tidak terlalu terpengaruh atau tidak terlalu sensitif oleh beberapa perbedaan-perbedaan yang dapat menjadi sensitif apabila kita menggunakan cup method gitu. Sebagai contoh ya karakter barang gitu. Misalnya karakter barang kalau beda sendiri, beda sedikit saja gitu ya, harganya itu bisa berbeda gitu. Tapi ketika karakter barang itu berbeda kayak gitu ya, dan cukup signifikan, tapi secara umum margin yang ditetapkan oleh si penjual itu cenderungnya sama persentasenya. Jadi karena rasionalisasi itulah yang mendasari bahwasanya resale price ini sebaiknya diterapkan apabila cup method itu tidak bisa ditetapkan karena masalah ketersebandingan tadi. Nah, metode ini tepat untuk diterapkan pada situasi AE1 ini ya, atau penjual ini sebagai perusahaan pabrikan menjual barang pabrikan ke AE2 sebagai afiliasi distributor dan pemasar. Produk yang dibeli dari pabrikan AE1 dijual ke pihak independen tanpa ada aktivitas penambahan nilai tambah ekonomik yang signifikan. Nah, kalau ada penambahan nilai tambahan ekonomik yang signifikan dan penambahan nilai itu unik ditambahkan oleh si AE2 dan tidak bisa diduplikasi oleh AE1 atau diambil alih oleh AE1, maka resale price method ini menjadi tidak bisa diterapkan. Yang lebih tepat digunakan mungkin adalah TNMM atau bahkan malah profit split method. Jadi syarat-syarat ini harus dipenuhi gitu ya ketika kita mau menerapkan resale price method. Nah, ini kita menggunakan contoh lagi PT AE2 beli biji kopi Arabica dari Brazil dengan volume 2.000 ton dari AE1 Ltd dengan harga $5 per kilogram, kemudian menjual kopi tersebut ke pihak independen Indonesia dengan harga Rp150.000 per kilogram dengan kurs KMK gitu ya Rp15.000 per dolar. Metode CAP tidak dapat dilakukan karena faktor pembanding sangat mempengaruhi harga transaksi pembanding sehingga method tidak tepat untuk diterapkan. AE1 juga menjual kopi Arabica dari Kolombia dengan volume 2.000 ton kepada PTY dengan harga $3. Selain itu, PTY juga membeli 1.900 ton kopi Arabica Vietnam dari X Limited dengan harga $2,9 dan 2.100 ton kopi Arabica Honduras dari F Limited dengan harga $3,1. PTY menjual kopi Arabica tersebut dengan harga Rp76.000 per kilogram, Rp76.000 per kilogram. Terdapat pula pembanding sebagai berikut. Nah, ini bisa dilihat gitu ya. Kalian bisa pause video ini sebentar untuk melihat perbandingan harga jual, harga beli, dan resale price marginnya berapa. Nah, kalau kita hitung resale price margin AE2 atas penjualan kopi AE1 adalah sebesar 6,7%. Dengan asumsi tidak ada perbedaan yang signifikan terkait fungsi, maka perhitungan rentang kewajaran adalah sebagai berikut. Kita melihat tabel tadi gitu ya. Rentang kewajarannya ternyata adalah 41% sampai 53%.
Sedangkan RPM AE2 pada AE1 dari AE1 ini hanya 6,7%. Berarti RPM atau retail price margin antara AE2 ke AE1 ini tidak masuk rentang kewajaran. Jadi kita harus melakukan TP adjustment gitu ya. 6,7 kan di bawah dari 41% nih. Atau kuartil pertamanya nih. Gitu ya. Intinya kita membandingkan itu saja sih, 6,7% ini kita hitung-hitung dari transaksi dengan hubungan istimewanya, resale price margin ternyata 6,7%. Kalau di matchkan dengan data Q1, Q2, dan Q3, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, ternyata 6,7% itu tidak masuk dalam arm's length range atau Q1 sampai Q3. Sehingga harus dilakukan adjustment. Adjustmentnya adalah sebesar 42% ini dikurangi dengan 6,7% ini. Nah, penyesuaian harga transfernya jadinya seperti apa? Nah, RPM yang wajar adalah 42% dikalikan dengan harga jualnya ya, 8.000. Maka harusnya resale price margin-nya adalah 33.600. Jadi harga beli yang wajar adalah 46.400. Kemudian harga transfer antara AE1 ke AE2 adalah $5 dikalikan dengan 15.000 sama dengan 75.000. Jadi si AE2 membeli dari pihak dengan hubungan istimewa itu terlalu mahal gitu ya. Terlalu mahalnya adalah 28.600. Jadi dia sebenarnya membeli harga kopinya itu terlalu mahal 28.600 rupiah per kilogram. Nah, karena dia menjual 2 juta, membeli 2 juta kilogram biji kopi dari AE1, maka TP adjustment-nya juga dikalikan dengan volumenya tadi itu. Sebesar harga transfernya, penyesuaian harga transfernya sebesar 28.600 dikalikan 2 juta kilogram, maka penyesuaian fiskal tanah TP-nya adalah sebesar 57 juta 200 57 miliar 200 juta rupiah. Nah, seperti metode yang lainnya, resale price ini ada plus dan minusnya, ada kelebihan dan kekurangannya. Plusnya adalah RPM ini dibandingkan dengan CAP method kurang sensitif terhadap perbedaan tertentu gitu ya, perbedaan yang cukup signifikan seperti itu. Cocok untuk kasus dengan perbedaan produk namun kemiripan fungsi. Namun negatifnya adalah apabila ada perbedaan VAR, kemudian adanya aktivitas menambah nilai dan nilai tambahnya itu cukup signifikan, kemudian ada jeda waktu resale, adanya perantara, adanya hak eksklusif, dan perbedaan akuntansi ini dapat memengaruhi keandalan dari resale price method. Kemudian metode yang ketiga adalah cost plus method. Nah, cost plus method ini adalah perbandingan gitu ya, yang didasarkan pada markup. Jadi kalau kita gambarkan kira-kira seperti ini, kita membandingkan markup yang kita ambil ketika kita menjual dari pihak dengan hubungan istimewa satu dengan pihak hubungan istimewa yang lainnya. Kemudian kita bandingkan apabila transaksi itu dilakukan oleh pihak independen, maka tingkat markup-nya sebesar apa. Nah, dibandingkan dengan resale price gitu ya, ketika kita menerapkan resale price, kita berangkat dari harga jualnya, harga jual kepada pihak luar kayak gitu ya, kemudian dikurangi dengan margin yang wajar. Nah, ini kebalikannya gitu ya. Ketika kita membeli dari pihak luar, kemudian menjualnya ke pihak dengan hubungan istimewa, kita menentukan kembali nih, sebetulnya harga jual kepada pihak dengan hubungan istimewa itu sewajarnya berapa sih kalau ditambahkan dengan markup yang wajar.
Nah, dengan metode cost plus, harga wajar ini dihitung dengan cara menambahkan kos pembelian atau pengadaan barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak dengan hubungan istimewa dengan markup atau cost plus markup yang wajar, yakni yang terjadi pada transaksi tanpa pengendalian yang sebanding. Nah, ini misalnya nih ya, AE2 ini menjual barang kepada AE1, pihak dengan hubungan istimewa. Nah, barang yang dijual kepada AE1 ini merupakan barang yang dibeli dari Z, pihak independen. Nah, harga yang dijual dari A2 ke A1 ini seharusnya atau sewajarnya adalah sama dengan harga beli dari Z ditambah dengan markup yang wajar atau yang biasanya diambil oleh pedagang-pedagang lain yang melakukan transaksi independen. Rasionalisasinya sama dengan resale price. Bedanya kalau resale price itu kebalikannya gitu ya. Kita membeli dari pihak dengan hubungan istimewa gitu ya, kemudian dari pembelian tersebut kita jual ke pihak independen. Nah, harga beli yang wajar ini adalah harga jual yang kita berikan kepada pihak independen dikurangi dengan margin. Resale price itu kan margin yang wajar yang biasanya diambil oleh pihak-pihak lain yang melakukan transaksi independen. Jadi logikanya mirip-mirip seperti itu. Cuma ini direction-nya atau arahnya itu berkebalikan. Nah, kemudian berapa harga wajar dari transaksi dengan hubungan istimewa ini? Ini bisa dihitung dengan cara menambahkan biaya produksi atau cost barang yang kita jual ke pihak dengan hubungan istimewa ditambah dengan markup yang wajar. Nah, markup inilah yang nanti akan kita cari perbandingannya. Markup adalah persen markup adalah laba kotor dibagi dengan biaya produksinya. Nah, asumsi yang digunakan ketika kita menggunakan cost plus method adalah markup adalah kompensasi atas efisiensi alokasi sumber daya, pelaksanaan fungsi, penanggungan risiko, dan pengelolaan aset. Kekuatan pasar cenderung mendorong tingkat markup kotor yang setara antar penjual dengan karakter fungsi, aset, dan risiko yang setara juga. Nah, syarat yang harus dipenuhi ketika kita mau menerapkan cost plus method adalah yang pertama, perbedaan antara transaksi yang dibandingkan tidak mempengaruhi cost plus markup pasar secara terbuka secara material. Dan jika ada perbedaan, maka perbedaan atau dampak atas perbedaan tersebut dapat dieliminasi atau dinetralisasi dengan penyesuaian yang cukup akurat. Seperti yang saya sebutkan tadi, mirip dengan cup method dan resale price method gitu ya. Jadi prinsipnya adalah pertama, usahakan kita menggunakan pembanding yang memang sebanding. Kemudian apabila pembanding yang sebanding yang secara absolut sebanding itu tidak ada, jadi masih ada perbedaan antara transaksi yang dibandingkan itu. Perbedaan itu seharusnya tidak menimbulkan dampak yang material, gitu ya. Tapi kalau ada dampak material dari situ, maka sebaiknya perbedaan yang material itu bisa dinetralisasi dengan penyesuaian dalam hal ini cost plus markup yang cukup akurat. Nah, cost plus method ini dapat diterapkan untuk konteks transfer barang setengah jadi. Ini, kemudian penggunaan fasilitas bersama dan penyediaan jasa, khususnya jasa makpon. Nah, kita menggunakan contoh lagi, misalnya PT AE2 membeli biji nikel dengan volume 2.000 ton dari PT Z dengan harga 300.000 rupiah per kilogram. Kemudian prosesnya lebih lanjut atau smelting dan menjual produk smelting tersebut ke AE1 Limited dengan harga 21,5 dolar per kilogram dan kurs KMK-nya adalah 15.000 rupiah per dolar. Metode CAP dan RPM tidak dapat dilakukan karena tidak ada data pembanding mengenai harga produk antar nikel tersebut. Kemudian ada data pembanding sebagai berikut. Nah, bisa kalian pause dulu videonya agar bisa melihat gitu ya datanya seperti apa.
Nah, ini kita asumsikan juga AE2 dan PTZ ini adalah pihak independen. Gitu ya, seperti yang ada di dalam gambar ini. Jadi dia membeli nikel dari Z, si AE2 ini membeli nikel dari Z dengan harga 300.000 per kilogram. Kemudian menjual ke AE1 sebesar 21,5 US dollar per kilogram. Kira-kira harga wajarnya berapa ya? Harga wajarnya adalah Z, harga yang diperoleh dari Z itu sebesar 300.000 per kilogram ditambah dengan markup yang wajar. Gitu ya. Nah, apakah harga beli dari Z ditambah dengan markup yang wajar itu masih masuk atau sesuai dengan harga jual antara AE2 ke AE1? Nah, ini yang akan kita uji seperti itu ya. Nah, setelah kita hitung-hitung ternyata cost plus markup antara AE2 atas penjualan nikel ke AE1 adalah 7,5%. Jadi dari AE2 ke AE1 ini adalah 7,5%. 7,5%. Sedangkan kalau kita melihat ini ya data-data yang tadi itu ya, ternyata kuartil satunya itu adalah 25%, kuartil satu dari cost plus markup-nya itu adalah 25%, sedangkan Q3-nya adalah 29%. Jadi tentang kewajarannya adalah 25% sampai 29%. Angka 7,5% ini ada di luar dari cost plus markup, gitu ya, tidak masuk, bahkan di tingkat minimal pun tidak masuk. Sehingga bisa dikatakan bahwasanya cost plus markup antara AE2 ke AE1 ini tidak memenuhi prinsip arm's length principle. Jadi harus dilakukan TP adjustment agar sesuai dengan arm's length principle. Berapa adjustment yang harus dilakukan? Yakni sebesar mediannya 28% dikurangi dengan 7,5%. Nah, hitung-hitungannya seperti apa kira-kira? Ya. Jadi kita mulai dari cost dari Z ke AE2 dari sini ya. Ini kan tadi 300.000 per kilogram. Kemudian cost markup yang wajar adalah 28% dikalikan dengan cost-nya sebesar 300.000, maka hasilnya adalah 84.000. Maka harga jual yang wajar adalah 384.612. Harga transfer antara AE2 ke AE1 adalah 322.500. Jadi ada selisih 62,115 per kilogram. Nah, ini harus dikalikan dengan 2 juta kilogram gitu ya, maka TP adjustment-nya adalah sebesar 124.231 juta. Ya. Itu cukup signifikan ya, 124 miliar 231 juta. Nah, sebagaimana di metode-metode sebelumnya, cost plus ini kelebihannya adalah dapat diterapkan pada konteks di mana terdapat perbedaan fungsi antara associated enterprise dan pembanding, meskipun perbedaan ini adalah perbedaan yang terbatas, gitu ya, tidak terlalu signifikan. Namun tantangannya adalah cukup sulit untuk menentukan cost atau untuk menentukan cost mana sih yang bisa diperhitungkan sebagai dasar perhitungannya. Karena ketika kita bicara misalnya nih dalam konteks manufaktur gitu ya, yang dimaksud dengan cost ini kan tidak terbatas pada pembelian antara Z dengan AE2 saja, tapi juga pembelian bahan-bahan yang lain atau penggunaan tenaga kerja gitu ya, yang membentuk apa yang disebut dengan manufacturing cost atau cost produksi. Dan cost-cost apa saja yang bisa dimasukkan dalam cost produksi ini ya mungkin menjadi suatu hal yang cukup signifikan untuk diperhitungkan. Bahkan mungkin kita juga perlu melakukan analisis bandingan terkait dengan komponen cost apa saja yang diperhitungkan dalam transaksi pembandingannya. Jadi ini adalah penjelasan mengenai
3 metode transfer pricing yang tradisional. Jadi kita sudah menyelesaikan setengah dari semua metode TP yang dijelaskan dalam OECD TP Guidelines. Baik, itu tadi video penjelasan dari saya. Semoga video penjelasan ini bermanfaat buat kalian yang menonton video ini. Jangan lupa untuk cek video-video yang saya berikan pada channel ini. Semoga video yang saya berikan kepada kalian bisa bermanfaat, khususnya bagi kalian yang ingin belajar lebih lanjut mengenai pajak dan manajemen perpajakan. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih telah menonton video ini.